Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Beralih scene, diceritakan semua masalah yang sudah berakhir, polis yang menangkap semua kelompok kriminal, dan grup elang hitam, dan mereka juga mulai menyelidiki sumber masalah ini. Leonard Hu, ayah dari William Hu, dikatakan ia sudah terlebih dahulu melarikan diri, dan semua masalah itu tidak diungkapkan ke media, dan sedangkan aku tinggal dan sedang beristirahat di rumah sakit sementara waktu, lagian gratis. Dan untungnya polisi menemukan banyak orang yang hilang dan masih hidup, termasuk sepupu Frankie Wang dan anjingku yang kabur. Dan terlihat Silin yang sedang makan, dan sangat menikmati makanannya. Ternyata Silin sedang disuapin oleh Silia, dan ada juga Giant yang membawakan makanan, dan akan menyuapi Silin, namun dihalangi oleh Silin dengan kakinya dan Silin menyuruh Giant untuk pergi karena Silin tidak mau makan makanan yang disuapin oleh laki-laki. Silia sambil melihat Silin, ia kemudian menghela nafas lalu berkata, "Kamu ini ya baru keluar sebentar sudah mematahkan tulang, benar-benar matamu ada di pantan ya." Silin sambil mengunyah makanan dan tersenyum ia menjawab, "Iya terpaksa mata aku taruh di pantat, supaya bisa menukarkannya dengan kesempatan disuapin dan dijaga oleh Silia." Silia lalu memejamkan matanya, ia berkata, "Tapi ternyata orang-orang yang hilang akhir-akhir ini ternyata perbuatan William Hu, tidak menyangka dia sangat kejam, awalnya aku masih berpikir dia adalah senior yang baik." Giant sambil makan ia juga ikut bicara, bagaimanapun mereka sudah berakhir, William Hu sudah ditembak mati oleh polisi, dan ayahnya entah hilang kemana, dan perusahaannya sekarang sedang kacau balau karena kehilangan direkturnya. Benar-benar sangat puas seperti ini termasuk balas dendam untukku. Giant kemudian mendekati Silin sambil berkata, "Tapi, Guru, kamu sudah berada di rumah sakit sebulan lebih, mengapa kamu tidak sembuh-sembuh? Aku tahu, hanya karena kamu ingin disuapin oleh ibu guru kan?" Silin yang mendengar itu sangat kesal dan menyuruh Giant untuk diam, sedangkan Silia yang melihat tingkah mereka berdua hanya tersenyum. Silia sambil tersenyum lalu berkata, "Sudahlah, terserah dia mau tinggal berapa lama di rumah sakit, lagi pula dia sudah meminta cuti panjang." Silin yang mendengar itu ia sambil mengunyah makanan berkata, "Dengar tidak, walaupun tahu aku pura-pura tapi tidak banyak omong, ini baru calon istri yang memenuhi syarat. Belajarlah." Giant yang mendengar perkataan Silin ia dengan bangga berkata, "Mengerti. Setelah belajar aku juga bisa menjadi istri yang baik." Silin dan Silia yang mendengar itu mereka sangat terkejut dan shock dengan perkataan Giant, dan akhirnya mereka bertiga kemudian tertawa bersama-sama. Beralih scene, terlihat mobil Silin, yang sedang melaju dan laju dengan santai dan perlahan. Di dalam mobil Silin sambil tersenyum ia berkata, "Akhirnya tetap tidak bisa perbong dan sekarang harus keluar. Beberapa hari ini hanya mengandalkan Silia untuk merawatku." Silia sambil menutup mata ia menjawab, "Mana ada." Silin yang melihat Silia yang sepertinya merasa seperti ada yang aneh, Silin kemudian menanyakan kepada Silia. Silia sambil menutup mata ia berkata, "Sebenarnya aku berharap di kemudian hari, kamu tidak mengambil resiko yang membahayakan dirimu. Aku takut." Silia kemudian menangis lalu melanjutkan perkataannya, "Aku mendapat kabar bahwa kamu pergi ke TKP, aku tahu kamu bukanlah orang biasa, kamu bisa menghidupkan orang yang mati dan tidak lemah, bagaikan superhero, yang melindungi dan bertanggung jawab, tapi bagiku kamu hanyalah orang yang aku cintai. Seseorang yang bisa membuat aku tidak bisa tidur karena mendengar kamu terluka sedikit." Silin yang mendengar itu Silin kemudian menghentikan mobilnya lalu memeluk Silin untuk menenangkannya, sedangkan Silin sambil memeluk Silin masih berkata, "Aku sering mimpi buruk akhir-akhir ini, melihatmu berlumuran darah, aku harap kamu juga bisa memikirkan aku. Kamu mengerti Silin?" Silin menjawab, "Silia, kamu tenang saja, aku tidak akan bertindak berbahaya lagi, dan tidak akan membuatmu cemas."
Silia kemudian menatap Silin dan menanyakan perkataan Silin apakah benar. Silin balik menatap dan berkata iya benar aku tidak akan ikut campur masalah lagi. Fokus sekolah dan akan mencari pekerjaan dan untuk menafkahimu seumur hidupku. Silin kemudian memejamkan matanya sambil berpikir, sampai jumpa para dewa, nanti aku pulang aku akan menghapus kalian. Sisa uang yang aku miliki sekarang sudah cukup untuk aku makan seumur hidup, kalau dewa mana mungkin tahu aku lebih memilih istri daripada dewa. Tiba-tiba ada sebuah peluru yang memecahkan kaca depan mobil, dan peluru itu langsung mengenai bahu Silia. Silia yang terkena tembakan ia berteriak kesakitan, sedangkan Silin yang di samping ia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Terlihat di depan mobil Silin ada beberapa orang yang menembak ke arah mobil Silin. Mereka kemudian menghujani mobil Silin dengan peluru, dan ada salah satu orang yang berkata, Silin, bajingan kamu telah membunuh anakku, hari ini aku ingin kamu juga mati hari ini. Sedangkan di sisi mobil Silin yang sedang dihujani peluru, dan terlihat Silin yang melindungi Silia di tubuhnya supaya Silia tidak terkena tembakan peluru. Silin kemudian memegang kepala Silia dan memanggil-manggil namanya dan berusaha untuk membangunkan Silia. Namun Silia tidak ada reaksi sama sekali. Silin yang melihat itu ia menangis dan sangat marah sambil berteriak. Dan di saat Silin menangis dan meratapi kenyataan, namun tiba-tiba ia melihat sesuatu. Ternyata ia melihat Silia yang menggunakan baju sisik naga pemberiannya. Silin yang melihat itu ia berpikir, baguslah Silia memakai baju sisik naga. Aku benar-benar cinta kalian para dewa. Dan mobil Silin yang sudah mulai berasap, karena terus terkena hujanan peluru yang terus-menerus. Silin sambil terbatuk-batuk ia sambil memegang kepala Silia. Ia berkata, baguslah Silin hanya pingsan. Silin kemudian mencium Silia lalu berkata, Silia aku mencintai kamu, tidak menyangka aku secepat ini akan meninggalkanmu. Silin kemudian membuka pintu belakang mobilnya, Silin kemudian menurunkan Siin dari pintu belakang. Dan Silin kemudian duduk di tempat kemudi. Silin kemudian tersenyum sambil berkata, Leonard Hu, kamu bodoh seperti anakmu, kamu sudah banyak menonton film, tapi masih tidak belajar, jangan berani-berani melawan pemeran utama. Silin kemudian langsung menginjak gas mobilnya, dan mobil Silin kemudian melaju dengan kencang dan menabrak orang-orang yang menembakinya. Silin di dalam mobil sambil menabrak ia berteriak, pergi ke neraka kalian semua. Mobil Silin kemudian menabrak mobil milik para orang yang menembaki tadi, dan mobil Silin kemudian meledak dengan sangat keras, sehingga menimbulkan kebakaran yang besar dan banyak asap dan yang ada di sana tinggal Silia sendiri yang masih pingsan. Tak lama pemadam kebakaran tiba dan langsung memadamkan api yang membakar mobil itu, dan polisi juga menemukan 3 mayat di TKP dan langsung dibawa ke kantor polisi. Dan di TV juga menyiarkan tentang Silin. Pembawa berita berkata, berdasarkan dari laporan hari ini pukul 1 siang, di Jalan Jiandong terjadi kecelakaan mobil, menyebabkan kebakaran yang sangat besar, dan berdasarkan keterangan warga, terdengar tembakan sebelum mobil meledak. Polisi mengatakan ini adalah kasus balas dendam, dan orang yang dikeroyok adalah mahasiswa Universitas Gangnam yang bernama Silin. Cinta? 2 teman asrama Silin, si botak giant dan kepala rum sakit yang melihat berita itu mereka semua sangat terkejut dan tidak menyangka. Beralih scene di kantor polisi, Alice yang mengetok pintu untuk memberikan laporan kepada kepala polisi Tony. Alice kemudian masuk dan melaporkan, mayat yang di TKP sudah selesai diidentifikasi. Mereka bertiga adalah pembunuh bayaran, yang disewa bayaran Leonard Hu yang kewarganegaraannya tidak diketahui. Polisi Tony yang mendengar itu sambil membaca laporan ia bergumam, seharusnya aku mengantisipasinya, Leonard Hu sudah tidak punya pilihan, kali ini kita gagal melindungi Silin, urus mayatnya dengan baik, informasikan kepada keluarganya. Alice kemudian menjawab, Pak Kepala, tidak ditemukan mayat Silin di TKP. Polisi Tony yang mendengar itu ia sangat terkejut dan tidak percaya. Alice kemudian menjelaskan dengan berkata, benar, hanya ditemukan pacarnya Silia Liu yang pingsan di tepi jalan TKP. Kami tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan Le. Polisi Tony yang mendengarkan itu ia kemudian berkata, tidak menemukannya. Apakah tidak berada di mobil?
Kalau tidak mungkin masih hidup dalam ledakan besar begitu. Alice kemudian menjawab, kami sudah memeriksa rekaman kamera pengintai, menemukan bahwa dia benar memang ada di mobil. Polisi Tony sambil memejamkan matanya ia berkata lagi, Silin benar-benar tidak bisa ditebak. Oh ya, bagaimana dengan cewek yang bernama Liu itu? Alice kemudian menjawab, kami mengirimnya ke rumah sakit, dia baik-baik saja, tetapi kondisi batinnya tidak bagus. Sedangkan di sisi Silia ia sangat terpukul atas kejadian yang terjadi dan ia juga memikirkan keadaan Silin, ia sangat terpuruk, Silia sampai tidak nafsu makan. Sedangkan di sisi Briar dan Lina Chu, Briar yang menangis karena kehilangan majikannya, Lina Chu yang mendengar tangisan Briar ia sangat kesal lalu berkata, diam, dia belum mati tuh. Briar yang mendengar itu ia sangat terkejut ia kemudian berkata, benarkah, bagaimana kamu bisa tahu? Lina Chu kemudian menjawab, kalau mati maka akan ada roh, tetapi Sang Tuan Putri tidak menerima laporan dari bawahan kalau ada roh yang bernama Si. Briar sambil menjilat permen ia bertanya lagi, kalau begitu kemana dia? Lina Chu menjawab, aku mana tahu. Lina Chu kemudian membuka matanya sambil tersenyum ia bergumam, misteri bocah ini semakin banyak, aku semakin penasaran. Beralih scene, terlihat sebuah tangan yang mulai bergerak, dan ternyata tangan itu milik Silin, Silin yang mulai tersadar, Silin kemudian tersadar dari pingsannya sambil berteriak. Silin kemudian melihat ke sekitar tempatnya terbangun ia sangat kebingungan dengan tempatnya ia saat ini. Tiba-tiba ada sebuah kaki yang melangan dan ada suara yang berkata, kamu sudah sadar? Silin yang melihat itu ia sangat terkejut Silin kemudian menanyakan siapa dia yang bicara. Ternyata orang yang berkata itu adalah wanita ini, yang badannya penuh diselimuti oleh benda seperti perban. Wanita itu berkata, hamba adalah Eve, adalah peri di tempat suci danau bulan ini. Silin yang mendengar itu ia sangat kebingungan ia kemudian berkata, peri. Tempat suci danau bulan, aku ingat aku sudah mati, kenapa bisa ke sini? Kamu yang mengobatiku, bagaimana cara aku pulang? Eve kemudian mendekat ke Silin sambil berkata, soal ini, kamu harus menjadi majikan tempat suci danau bulan, sedangkan Silin yang mendengar itu ia terkejut entah terkejut karena itu apa terkejut karena posisi Eve saat ini. Eve kemudian menjilat bibirnya sendiri sambil berkata, maka bisa kembali ke dunia sendiri loh. Silin yang mendengar penjelasan tadi ia berkata, tunggu sebentar. Aku sudah ingat, kamu adalah orang yang ada di gambar kuno itu. Kenapa aku bisa masuk ke dalam gambar, apakah ini mimpi? Aku jelas-jelas ingat aku diserang bersama Silia, di mana Silia? Silia tidak apa-apa kan? Eve yang mendengar perkataan Silin ia kemudian memasang wajah bingungnya sambil berkata, berarti hanya aku seorang yang masuk. Silin kemudian mau berniat berdiri dari tempat tidurnya sambil berkata, tidak boleh, aku tidak boleh menetap di sini, aku harus pergi lihat apakah dia baik-baik saja, gawat kalau masih ada komplotan Leonard Hu. Silin kemudian berdiri sambil terus berkata, Eve, yang kamu bilang mengenai menjadi majikan, sedangkan di sisi Eve yang terlalu dekat dengan Silin dan pas saat Silin berdiri tiba-tiba Evie terkejut karena melihat sesuatu. Eve kemudian menutup matanya walaupun sambil mengintip. Sedangkan Silin yang baru sadar ia kemudian kembali duduk di kasur sambil memakai selimut dan wajahnya yang aneh itu berkata, ahahaha, Eve, kemana pakaianku? Aku bukan sengaja. Eve sambil mukanya memerah ia kemudian menunjukkan pakaiannya Silin. Silin setelah memakai baju ia sangat senang karena ia masih hidup, ia kemudian mengepalkan tangannya dan kalung pedang kenarinya yang masih bersinar, ia kemudian berkata dengan ekspresi senangnya, benar-benar ajaib. Silin kemudian menanyakan soal ujian yang dikatakan Eve tadi. Eve kemudian memejamkan matanya lalu menjelaskan, bahwa sejak dulu orang yang masuk ke tempat suci danau bulan, hanya dengan lulus ujian, maka bisa menjadi majikan baru tempat suci ini, baru bisa keluar masuk di sini sesukanya dikarenakan ujiannya sangat ketat, jadi, dalam beberapa ribu tahun, tempat suci danau bulan hanya pernah ganti 3 generasi majikan. Silin yang sedikit terkejut ia kemudian bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak lulus ujian?
If lalu membuka matanya sambil menatap Silin dengan tajam dan muka sadisnya ia berkata, nanti kamu akan tahu kok. Silin yang mendengar jawaban If yang tidak begitu jelas ia berkata, kedengarannya mereka tidak memiliki akhir yang bagus, bagaimana kalau aku menolak untuk ikut ujian? If kemudian menjawab, soal itu ya. Kalau sudah masuk ke tempat suci ini 10 jam, 2 jam kemudian, akan didiskualifikasi untuk ujian itu juga sama tidak bagus loh. Silin yang mendengar itu ia sangat terkejut. Namun tiba-tiba Silin makin percaya diri dengan mengeluarkan auranya dan ekspresi ibilnya ia berkata, kamu sudah berkata begitu, kelihatannya aku hanya bisa mencobanya, dan juga ujian yang sesulit apapun, juga tidak bisa menghalangiku, tidak bisa menghalangi sebuah tekad ingin keluar dari sini. If yang sudah mendapatkan persetujuan ia kemudian menjentikan jarinya sambil berkata, kalau begitu ayo mulai. Silin yang tiba-tiba terjatuh ia sangat terkejut, sedangkan If sambil melihat Silin yang terjatuh ia berkata, ujian ini ada terdapat 4 buah pintu besar, hanya dengan lulus tiap tahap, pintu baru bisa terbuka, dan melanjutkan tahap ujian berikutnya. Kalau begitu, semoga kamu beruntung ya, sedangkan Silin sambil terjatuh berteriak, paling tidak kabarin dulu supaya aku ada persiapan. Dan di saat Silin terjatuh tiba-tiba ada sebuah makhluk yang mirip dengan ikan paus yang siap menelan Silin, sedangkan Silin yang melihat ikan itu ia sangat terkejut sambil berteriak, ikan raksasa legendaris. Silin yang tadinya memejamkan mata saat ia akan dimakan ikan itu ia kemudian perlahan-lahan membuka matanya karena merasakan ia yang tidak merasakan apa-apa, dan di saat Silin yang melihat tempat dia saat ini ia sangat terkejut dan keheranan dengan tempat yang dia tempati saat ini. Dan terlihat tempat Silin saat ini ada banyak apa yang sangat besar. Silin sambil melihat ke tempat itu ia berpikir, ya Tuhan, ini benar-benar adalah ujian, baru sampai sudah adegan, sehebat ini. Silin kemudian berlari melewati jembatan itu sambil berkata, kelihatannya gampang saja hanya dengan melewati jembatan batu ini, sekitar 100 atau 200 meter doang, lihat saja aku bisa menyeberanginya dalam sekejap. Setelah Silin berjalan beberapa langkah kaki Silin mulai terasa panas. Silin lalu memegang kakinya sambil berteriak, panas banget, tidak bisa lewat, kenapa If bahkan tidak memberiku sepasang sepatu. Tapi dengan suhu begini, hanya meletakkan jinten sudah bisa panggang bebek, pakai sepatu juga akan meleleh, bagaimana ini? Silin kemudian melihat ke depan sambil bergumam, tidak heran ini adalah ujian, benar-benar tidak gampang. Harus pikirkan cara. Namun Silin tiba-tiba terkejut karena melihat sesuatu. Silin yang melihat 2 orang mayat ia berpikir, lihat dengan jelas bukannya itu adalah 2 buah mayat. Mereka adalah orang yang ikut ujian sebelumnya ya. Jelas sekali mereka sampai di posisi itu dan tidak sanggup melangkah ke depan lagi, mati kepanasan. Silin yang melihat 2 mayat itu ia kemudian berbalik di tempat awal sambil memukul-mukul batu ia berteriak, hei, If. Masih sempat tidak menyerah sekarang. Lebih baik musnah daripada mati kepanasan. Di sini panas banget, tidak mati kepanasan juga mungkin akan dibakar kering. Silin yang berteriak-teriak tidak ada tanggapan ia sangat kesal ia berpikir, tidak bisa, Silin, bukannya barusan masih percaya diri bilang akan lulus ujian, pikir lagi, pasti ada cara, kalau menyerah bukannya sama saja membiarkan Silya menjadi istri orang lain. Silin yang mendapatkan sebuah ide, ia kemudian merobek celananya, lalu mengikatkan kain itu ke kaki untuk dijadikan alas kaki sambil mengikat kain ke kakinya ia berpikir, kalau tidak ada sepatu tinggal bikin sepasang sepatu. Silin yang sudah selesai mengikat kain di kakinya, ia kemudian mulai berlari dengan ekspresi senangnya sambil berpikir, sudah tidak terlalu panas. Serbu ke depan secepatnya dengan cara begini, hihi aku memang benar-benar jenius. Silin terus berlari dan berpikir, kenapa rasanya capek banget larinya ya, bisa lari cepat dengan bungkusan kain di kaki baru aneh namanya. Namun tiba-tiba kaki Silin keseleo di saat Silin mau melewati 2 mayat itu dan membuat Silin tidak bisa menjaga keseimbangan. Silin yang tidak bisa menjaga keseimbangan ia kemudian terjatuh.
Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.